Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan satu ayat. Lukas 2 ayat 14. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Amin. Kita akan baca dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan bagi sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau ambil judul firman Tuhan ini, meresponi peristiwa Natal. Sebab kita lihat sangat banyak Natal bulan 12 ini. Bagaimana kita meresponi ini? Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang membuat dalam meresponi Natal ini, ada menghiasi seperti kita hiasi ini, ada membeli makanan-makanan yang enak, dan juga ada membeli pakaian-pakaian baru, dan yang lain, dan yang lain, dan lain. Tapi bukan hanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terpenting, saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikehendaki Tuhan dari kita adalah mau meresponi Natal ini. Dari pembacaan firman Tuhan ini ada dua hal yang mau kita perhatikan meresponi saudara-saudara. Yang pertama, dalam ayat 14a dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kemuliaan bagi Allah itu kita hidup untuk memuliakan Allah. Itu yang paling utama dalam bulan 12 ini. Kita hidup bagi kemuliaan Allah. Ketika saudara, ketika saya, ketika kita semua hidup bagi kemuliaan Allah, kita hidup untuk Allah, maka kita mengerti untuk apa Tuhan datang ke tengah dunia. Untuk apa Yesus datang ke tengah dunia? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita pelajari, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Dan kalau anak-anak belajar, harus sadar, harus tahu itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita usaha, biarlah itu untuk kemuliaan Allah, tidak menjadi kesombongan, tidak menjadi keangkuhan. Namun kita percaya, kita kerjakan itu, kita usahakan itu untuk kemuliaan Allah. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bekerja, kaum bapak bekerja, kaum ibu bekerja untuk mencukupi keluarga, itu artinya untuk kemuliaan Allah. Maka perlu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh malaikat ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha. Luar biasa saudara-saudaraku. Andai kata kita menyadari segala sesuatu yang kita lakukan, kita datang ke gereja bukan untuk pamer, tapi kita sadar itu untuk kemuliaan Allah. Kita memuji Tuhan, datang ke depan, kita
semua kita sadar untuk kemuliaan Allah. Maka ketika itu terjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betul-betul kita bisa meresponi yaitu Natal atau kelahiran Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu kita perlu belajar, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa semuanya itu adalah kemuliaan. Artinya aku ada sebagaimana ada, biarlah itu kemuliaan. Ketika saya melayani, biarlah itu memuliakan Allah. Ketika saya memuji Tuhan, biarlah itu memuliakan Allah. Ketika saya memberi, biarlah itu memuliakan Allah. Itu sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah dari setiap kita pribadi lepas pribadi, dari setiap kita keluarga lepas keluarga, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka ketika kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, seperti yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu, hal ini yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ketika kita meresponi kelahiran Tuhan Yesus, bukan hanya menghiasi rumah-rumah atau membeli pakaian baru atau memberi makanan-makanan yang enak, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi lebih penting adanya komitmen. Ada komitmen dari kita pribadi lepas pribadi, saudaraku, dari kita keluarga lepas keluarga, bahwa kita hidup untuk kemuliaan, bahwa kita ada untuk kemuliaan Allah, bahwa kita berusaha untuk kemuliaan Allah, bahwa kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Maka ketika itu kita sadari, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka Tuhan akan berkenan di dalam setiap hidup kita. Karena memang sepatutnya, selayaknya, semuanya dari sebagai umat yang percaya bahwa kelahiran Yesus di kandang domba yang hina, tujuannya, saudaraku, adalah sebagai juru selamat bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Dan yang kedua, meresponi Natal ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah berkenan kepadanya, bahwa kita berkenan kepada Yesus, bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Dikatakan ini dalam ayat 14b, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi, kata firman Tuhan ini, di antara manusia yang berkenan kepada. Jadi sekalipun Yesus lahir ke tengah dunia, sekalipun itu kita rayakan dengan harga yang mahal, jikalau saudara dan saya tidak berkenan kepada Tuhan, maka itu sesungguhnya tidak ada artinya. Pengorbanan kita, tenaga kita, materi kita akan menjadi sia-sia, saudara. Tapi ketika kita berkenan kepada Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Damai sejahtera itu akan dialami kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita berkenan kepadanya, ketika kita percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus juru selamat. Ini yang paling esensial, ini yang paling dasar, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan ketika kita percaya, ketika kita beriman bahwa Yesus Kristus juru selamat kita yang lahir dan mati di bukit Golgota. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Jikalau saudara beriman percaya, jikalau kita beriman percaya bahwa Yesus juru selamat dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap hidup kita, untuk melepaskan setiap kita dari dosa-dosa, dari pelanggaran-pelanggaran, dari kenajisan-kenajisan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja
besar atau kecil saudara-saudara yang dikasihi. Maka kalau semalam bahwa kematian Yesus di Kalvari adalah ketika ada orang yang serendah-rendahnya, itu adalah tipologi oleh Yesus yang merendahkan diri dalam khotbah Bapak Simara-Mare tadi malam, saudara-saudara. Ketika itu belum ada dalam hidup kita, maka itu saudara-saudaraku, kita sebelum dikatakan belum mampu atau belum mendapat, belum memberikan kasih yang daripada Tuhan itu, saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya meresponi Natal ini, kita harus sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan kita belajar bagaimana saya mau berkenan kepada Tuhan, bagaimana hidup saya mau berkenan kepada Tuhan. Artinya kita mau merendahkan diri dengan serendah-rendahnya di bawah kaki salib Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih. Tidak ada yang kita banggakan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya. Kita harus mengerti segalanya itu adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan bagi setiap hidup kita. Supaya itu dapat kita usahakan, kita kerjakan, menjadi kemuliaan bagi Allah, menjadi pengagungan bagi Allah. Itu yang dikehendaki Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Sehingga dikatakan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita sadar akan dosa kita, kita bertobat, maka kita hidup berkenan kepadanya. Dan ketika hidup kita berkenan kepadanya, maka kita mengalami damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu, mari miliki damai sejahtera. Ketika kita bertobat, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Mustahil orang yang tidak bertobat memiliki damai sejahtera. Haleluya. Ketika orang itu bertobat, maka itu memiliki damai sejahtera. Dan orang yang bertobat itu tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi saudaraku yang mengatakan aku. Oleh karena aku, tidak ada lagi saudara-saudara. Tapi mereka itu selalu mengutamakan kebersamaan, mengutamakan kesepakatan, mengutamakan kerendahan diri di dalam setiap kehidupan mereka, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mari miliki damai sejahtera itu. Jika kita memiliki damai sejahtera, barulah kita membawa damai itu dimanapun kita berada. Mustahil bisa kita membawa damai ketika tidak ada kita memiliki damai sejahtera. Apa yang menjadi modal kita tidak ada. Tapi ketika kita sudah memiliki damai sejahtera, yaitu Yesus ada dalam hidup kita, Yesus yang tinggal dalam hidup kita, itulah kita bawa kemanapun kita berada. Maka di sana pun mereka akan menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengajari kita, menasihati kita supaya kita memiliki damai sejahtera, saudaraku, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, saudara-saudaraku. Maka selalu saudaraku, kita selalu membawa perdamaian, damai di dalam setiap hidup kita. Maka kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, selalu membawa Tuhan dalam setiap hidup kita. Artinya bahwa hidup baru daripada Tuhan bisa ada dalam hidup kita ketika damai dengan Allah. Kita, saudaraku, kita damai dengan sesama manusia ketika damai itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ingat, saudaraku, bahwa Yesus Kristus adalah King of Peace, Raja Damai. Tuhan kita Raja Damai. Ketika Raja Damai ada dalam hidup kita, maka otomatis, saudaraku, yang kita keluarkan adalah damai.
bagi setiap orang tanpa melihat siapa orang itu, bagaimana statusnya, bagaimana derajatnya, bagaimana sukunya, tanpa melihat saudara-saudara. Sebab kita, saudaraku, adalah membawa damai. Demikian juga Tuhan kita datang ke tengah-tengah dunia tanpa melihat dosa kita, tanpa melihat pelanggaran kita, tanpa melihat kebaikan kita, tapi Dia sungguh-sungguh, saudaraku, membawa damai bagi setiap kehidupan kita. Dan Dia rela datang ke dunia menjadi hina, saudara-saudaraku, paling terhina, dan itu pun tidak terlalu dipentingkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Sebab Dia tahu, Dia ingin saudara selamat, Dia ingin saya selamat, Dia ingin kita semua selamat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, damai itu, karena Dia, saudaraku, Raja damai kepada dunia ini, dan Dia mengajarkan saudara-saudaraku, diberikan Dia gelar Raja damai karena Dia senang saudara, saya, dunia ini rukun. Haleluya. Tuhan datang ke tengah dunia ini, Dia suka ketika dunia senang atau rukun. Dia senang ketika dunia damai. Dia senang ketika dunia tenteram. Dia suka ketika dunia ini saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan ajaran ini, teladan inilah sebenarnya akan menjadi satu visi daripada Allah menurut anaknya Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena Dia senang dunia rukun dan damai, oleh sebab itu mari kita mau belajar untuk rukun dan damai, sehingga betul-betul pengikut Yesus mari selalu berdamai, karena kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki DNA Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Artinya Raja Damai, Allah yang memiliki firman, Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki otoritas. Dia tahu segalanya itu, saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya manusia tidak mampu untuk melepaskan dia dari dosa, sehingga Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menolong kita supaya kita memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Firman Tuhan ini pesankan kepada kita, saudara-saudaraku, mari kita yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tadi itu memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, mari kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan dan kita berkenan kepada Tuhan, percayalah apa yang ada dalam Tuhan akan diberikan kepada kita, sehingga kita, saudaraku, menjadi suratan yang dapat dibaca di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang menjadi respon kita di dalam Natal tahun 2024 ini, khususnya di bulan 12 ini, sehingga kita, saudaraku, bisa langgeng, bisa sampai ke tahun-tahun berikutnya yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Sedemikian firman Tuhan. Tuhan yang memiliki firman-Nya, biarlah Tuhan memberkati kita lewat kuasa firman-Nya. Amin. Mari kita